Pace e bene. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama kami dalam akun YouTube Bitora. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita memasuki saat yang sangat khusus dalam tahun liturgi, yaitu perjamuan malam terakhir, saat Yesus memberikan dirinya dalam Ekaristi dan menampakkan kasih yang merendahkan diri melalui tindakan membasuh kaki. 3 bacaan hari ini menolong kita melihat satu gerakan kasih Allah. Yang pertama, Allah yang menyelamatkan dan melewati dalam kitab Keluaran. Yang kedua, Yesus yang memberikan diri dalam Ekaristi dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dan yang ketiga, Yesus yang menjadi hamba dan membasuh kaki murid-murid dalam Injil Yohanes. Semua ini berpuncak pada satu undangan bagi kita. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bukan hanya dalam liturgi, tetapi kita diundang juga dalam cara hidup kita setiap hari. Dalam bacaan pertama, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba, mengoleskan darahnya pada ambang pintu, dan makan dagingnya dengan pinggang berikat dan tongkat di tangan, yang artinya siap berangkat. Beberapa hal penting untuk kita, bahwa darah di tiang dan ambang pintu adalah tanda perlindungan. Tuhan melewati rumah yang bertandakan darah itu. Mereka makan dalam sikap siap sedia, artinya siap meninggalkan perbudakan dan masuk perjalanan menuju kebebasan. Bagi kita, Yesus adalah anak domba Paskah yang baru. Darahnya bukan lagi di ambang pintu rumah, tetapi di ambang hidup kita. Ia melindungi, menyelamatkan, dan mengundang kita keluar dari perbudakan dosa, egoisme, dan ketakutan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang sedang keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman, menuju hidup baru dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan tradisi yang ia terima, bahwa pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan piala lalu berkata, "Inilah tubuhku, inilah piala perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Kenangan di sini bukan sekadar mengingat secara masa lalu, tetapi mengenangkan dengan menghadirkan kembali. Ekaristi membuat karya penyelamatan Kristus hadir di tengah kita sekarang. Setiap kali kita ikut misa, kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi menerima tubuh dan darah Kristus yang memberi hidup. Kita dipersatukan sebagai satu tubuh, di mana orang-orang yang berbeda tetapi disatukan oleh kasih yang sama. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia, roti yang dipecah-pecahkan dan dibagikan bagi dunia. Maka perjamuan Tuhan bukan hanya soal kita menerima, tetapi juga soal kesiapan kita untuk dibentuk, dipecah, dan dibagikan dalam pelayanan dan kasih. Injil Yohanes tidak menuturkan kata-kata institusi Ekaristi, tetapi menampilkan tindakan simbolis yang sungguh dalam. Yesus bangkit dari tempat makan, menanggalkan jubahnya, mengikatkan kain pada pinggang, dan membasuh kaki murid-muridnya. Bagi orang Yahudi, membasuh kaki adalah pekerjaan hamba, bahkan budak. Namun Yesus, Guru dan Tuhan, justru mengambil posisi itu. Ia berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Artinya bagi kita adalah tidak cukup berada di sekitar meja Ekaristi. Kita juga diundang turun berlutut di depan sesama, terutama yang lemah, terluka, atau tersisih.
Kasih Kristiani bukan pertama-tama perasaan, tetapi tindakan konkret yang merendahkan diri dan melayani. Membasuh kaki zaman sekarang bisa berarti mendengarkan dengan sabar, membantu yang miskin, mengunjungi yang sakit, mengampuni yang melukai, serta memberi waktu untuk mereka yang kesepian. Saudara-saudari yang terkasih, di malam Kamis Putih, Yesus akan berkata kepada kita, "Kamu telah duduk di meja bersama dengan aku. Sekarang, pergilah dan lakukan apa yang telah kamu lihat. Jadilah hamba kasih di dunia ini." Setiap kali kita menerima komuni suci, kita sering berdoa agar Yesus tinggal dalam hati kita. Namun, ada juga cara lain untuk melihatnya, yaitu kita diundang masuk dalam hidup Kristus. Cara kita untuk masuk dalam bagaimana Yesus berpikir adalah dengan memihak kepada yang kecil dan lemah. Cara kita untuk masuk ke dalam cara mengasihi Yesus adalah dengan tidak takut merendahkan diri. Lalu, cara kita untuk masuk dalam cara memberi diri Yesus adalah dengan rela dipecah-pecahkan demi keselamatan banyak orang. Malam ini kita diundang untuk bertanya, apakah Ekaristi sungguh mengubah cara kita bersikap di rumah, di tempat kerja, di komunitas, ataupun di paroki? Atau jangan-jangan kita hanya hadir di misa tanpa mengizinkan Kristus mengubah hati dan gerak hidup kita sehari-hari? Pertanyaan untuk kita refleksikan, dalam hal apa saja saya masih hidup seperti budak dosa, egoisme, atau ketakutan dan belum sungguh keluar bersama Kristus menuju hidup yang baru? Bagaimana Ekaristi yang saya rayakan setiap minggu sungguh mengubah cara saya memperlakukan anggota keluarga, rekan kerja, dan sesama yang lemah? Siapa saja kaki yang hari ini dipanggil Tuhan untuk saya basuh? Orang yang perlu saya dengarkan, saya ampuni, atau saya layani dengan rendah hati? Langkah konkret apa yang bisa saya ambil pekan ini supaya saya bukan hanya duduk di meja bersama Yesus, tetapi juga mewujudkan kasih-Nya dalam tindakan nyata? Saudara-saudari yang terkasih, semoga renungan ini menolong kita untuk masuk lebih dalam ke misteri kasih Tuhan pada malam Kamis Putih. Pace e bene.